Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua PR Aringin Harjo, Ibu Dr. Anda Sunarti MPD. Ini belum apa-apa udah mau bikin salah meneh. Yang saya hormati ibu-ibu penasehat PR Aringin Harjo, yang saya hormati ibu-ibu pimpinan dari PR Aringin Harjo, dan seluruh hadirin yang sore hari ini telah memenuhi undangan dari PR Aringin Harjo, yang paling utama bertugas yaitu Majelis Hukum dan HAM. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua di Masjid Husnul Khotimah ini bisa menjadi wasilah dipermudahnya panjenengan semua masuk surga. Amin. Dan itu pula mempermudah panjenengan dalam hal kelancaran rezeki, kemudahan urusannya, keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah, yang keluarganya dan anak cucunya sholih dan sholihah. Dengan semangat thalabul ilmi dari ibunya, dari neneknya, dari orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi anak muda kita, insya Allah jenengan sedang menanamkan yang namanya amal jariyah, teladan yang solid untuk anak-anak kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sore hari ini saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, sama seperti Ibu Ketua tadi, udah di ujung Syawal, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi maknanya, ya. Saya tidak tahu, barangkali dalam hal hubungannya ketika kita ada kegiatan di pengajian, entah itu yang PCA, entah itu yang PRA, ada sikap atau tutur kata saya yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan semua, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ibu-ibu sekalian, saya dikasih waktu berapa lama nih, Bu? 5 jam? Sampai jam 5 ya, Bu, insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa kurang dari itu. Alhamdulillah, ini saya diminta untuk mengisi, kemarin dihubungi sama Ibu Siti Khotimah ya. Iya. Jadi minta untuk saya mewakili Majelis Hukum dan HAM menyampaikan pengajian. Sebagian besar mungkin sudah tahu kalau saya ini aktifnya di Majelis Tabligh dan Ketarjian PCA Bantul. Kali ini saya mewakili Majelis Hukum dan HAM. Aku iso itu bisa terbang sampai ke Majelis Hukum gitu ya, Bu. Sebenarnya nggak salah juga. Majelis Hukum dan HAM itu ketika meminta saya untuk mengisi pengajian ini sebenarnya tepat sasaran. Karena apa? Saya adalah salah satu pimpinan PCA Bantul yang telah menyelesaikan pelatihan paralegal. Jadi mewakili PCA Bantul untuk mengikuti pelatihan orang-orang paralegal. Jadi paralegal itu adalah orang-orang yang belajar atau dibimbing atau dikasih pendampingan tentang hukum yang nantinya diharapkan bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.
Jadi selama waktu itu 3 hari kami mengikuti pelatihan dan alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikasi dari BPHN maupun dari Aisyah. Jadi MHH-nya PWA Yogyakarta gitu. Oke. Jadi insya Allah nyambung ya Bu. Kalau hari ini kita berbicara saya diundang oleh Majelis Hukum dan HAM itu insya Allah masih relevan karena saya masih termasuk dalam bagian Majelis Hukum dan HAM juga gitu ya. Ibu-ibu sekalian, kalau kita berbicara hukum atau tidak usah bicara, dengar aja. Dengar masalah hukum dalam bayangan kita itu mesti sesuatu yang agak-agak menakutkan ya Bu. Polisi, pengadilan, jaksa, hakim, pasal-pasal gitu ya. Itu kadang kalau sudah bicara tentang pokoknya saya bawa ke ranah hukum dah langsung madep, jantung langsung copot. Wis muka langsung pucat, ora iso ngopo-ngopo. Ning sore hari ini saya nggak mau bikin jenengan pucat pasi, ya kita nggak akan bicara hukum-hukum dengan pasal-pasalnya yang banyak, kalau saya juga nggak hafal. Kita akan berbicara tentang bagaimana menjadi warga negara atau khususnya menjadi seorang mukmin yang sadar hukum. Saya ambil atau saya jadikan dasar Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Jenengan mesti memahami bahwa ayat itu dalil Ali Imran 133 sampai 135 adalah ayat yang paling familiar panjenengan dengar pada saat Syawalan. Saya beberapa kali ngikutin Syawalan, itu yang dibaca yuk ayat itu wasari'u. Di SD ya wasari'u. Di Syawalannya guru-guru Himpaudi wasari'u. Di Syawalannya para pedagang wasari'u. Jadi ini ayat ini memang cukup terkenal atau viral kalau dalam bahasa sekarang ini viral untuk suasana maaf memaafkan. Oke. Tapi hari ini kita akan melihat dalil tersebut dari kacamata mukmin yang sadar hukum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian ila kepada maghfiratin, ampunan mir rabbikum dari Rabbmu, wa jannah dan surga arduhas samawatu yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat ditujukan atau dikhusus atau dipersembahkan lil muttaqin kepada orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang berinfak di waktu lapang atau waktu sempit. Wal kazimina ghaiza, menahan marah. Wal afina 'anil nas, mereka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama orang-orang yang berbuat baik. Di ayat 135 Allah tegaskan kembali walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
Walladzina, dan orang-orang yang apabila fa'alu mengerjakan fahisyatan, perbuatan keji, atau dzalamu anfusahum, menzolimi diri sendiri, dzakarullah, mereka ingat pada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka bersegera untuk beristighfar. Wa may yaghfiru, dan siapakah yang mengampuni dzunuba illallah, diri kita kecuali Allah. Ibu-ibu sekalian, ayat ini kalau kita lihat di ayat 133-nya, Allah katakan wasari'u. Di sana Allah nggak bilang apa, penghuni surga itu adalah mereka yang hafal pasal-pasal dalam KUHP, enggak. Ya, Allah nggak sebut kayak gitu. Tapi Allah bilangnya apa? Karakter-karakter manusia yang bertakwa itu kalau kita bawa ke kehidupan sehari-hari kita, maka sebenarnya mereka itu adalah manusia yang memahami dan menaati hukum. Karakter di ayat tadi, 3 ayat tadi itu adalah puncak kesadaran tentang hukum yang di situ mencerminkan orang-orang penghuni surga, mereka adalah orang yang paham dengan hukum. Jenengan tahu gambaran surga ya Bu? Surga itu digambarkan gimana Bu? Menyenangkan, tenang, nyaman, nggak ada yang rebutan lahan, ya, ya, ada yang ini batasku, ini orang sithik, nggak ada, ya. Semuanya tenang. Karena apa? Taat dengan aturan yang sudah ada. Maka Allah dalam gambaran surat itu adalah penggambaran seorang yang betul-betul paham. Orang takwa itu adalah mereka yang taat hukum. Itu di surga. Nek di dunia ini latihannya. Di dunia ini kita latihan menjadi penghuni surga. Nah, jadi penghuni surga kok di dunia udah rebut-rebutan. Gimana mau masuk surga? Bagaimana mau masuk surga? Kalau bicara tentang apa hak dan kewajiban masih juga tidak dilaksanakan. Orang yang paham hukum itu, orang yang taat dengan hukum itu adalah mereka yang tahu mana kewajibanku, mana hakku. Dia nggak asal ngambil semua, pokoknya semua yang ada di sini punya saya. Itu jadi PIP modelnya, ya kan? Orang yang takwa adalah mereka yang paham dengan hukum, hidupnya aman, nyaman karena tidak melanggar hukum. Panjenengan pengen masuk surga loh Bu? Latihan dari sekarang sadar hukum. Sadar hukum itu tidak hanya yang tentang pasal-pasal. Dahan pohon kita yang menjulur sampai ke rumah tetangga, giliran daun keringnya aja kita pura-pura nggak ngerti. Ada buahnya jatuh di sebelah, itu punya aku loh yo. Giliran nyapu kotoran, sampah kita yang jatuh ke sebelah nggak ngerti kita tuh. Nah orang-orang yang seperti ini nih, yang cita-citanya masuk surga, tapi akhlaknya tidak mencerminkan ketentraman. Kenapa kok orang mukmin itu bisa terlihat tenang, di mana saja berada itu membawa kenyamanan? Karena mereka taat hukum, ya. Jadi mulai sekarang nek jenengan ngeliatin ada orang yang berusaha hukum dilabrak wes, ini bukan calon penghuni surga, enggak. Karena ini dunia ini sebagai tempat latihan kita. Ibu-ibu, saya pernah berada di lingkungan di mana mereka beranggapan bahwa hukum Islam itu terpisah dari hukum negara. Mereka beranggapan bahwa tidak perlu mematuhi yang namanya hukum negara karena tidak selevel atau tidak sama.
tujuan akhirnya. Urusan naik motor, Bu, nggak perlu pakai helm. Karena itu apa? Hukum dari pemerintah. Wes jalan we, rasa pakai helm. Nek ono lampu merah rasa diikutin, bablas we. Saya pernah berada di lingkungan yang seperti itu. Hasilnya bagaimana? Kacau balau, Bu. Giliran lampu merah kita stop, dia jalan. Tabrakan. Maka di sini ibu-ibu artinya apa? Hukum itu dia mengatur ketertiban dalam bermasyarakat. Maka nggak usah sok-sokan. Islam nggak ngajarin kayak gini. Zaman Rasulullah tidak ada lampu merah. Nah yang jalan onta kok lebih ya. Onta ditarik, ininya sampong mana gitu, rumah-rumah yang masih jarang-jarang. Jalannya di gurun pasir. Nah sekarang kan beda aturannya. Masyarakat udah banyak, kendaraan juga banyak. Kalau tidak diatur, ya ketertibannya, maka akan kacau balau kehidupan bermasyarakat. Maka ini ibu-ibu kembali, kalau kita ingin disebut sebagai manusia yang bertakwa, maka jadilah manusia yang sadar hukum, taat dengan aturan yang itu untuk kemaslahatan bersama. Saya termasuk yang dulu menganggap untuk bikin yang namanya akta kelahiran dan lain-lain itu sesuatu yang gak penting. Sampai akhirnya Allah memperlihatkan, menunjukkan jalannya, hidup yang seperti itu gak benar. Akhirnya kelimpungan sendiri. Mau ngurus apa-apa, repot. Mulai hari itu ibu-ibu gak bisa. Kemanapun saya berpindah, yang harus dilakukan pertama kali adalah apa? Memperjelas status saya di masyarakat itu. KTP-nya mana? Saya beberapa kali pindah daerah ya Bu. Mulai dari Papua, saya ke sebentar, saya mau ke Papua ini, mohon maaf ibu-ibu ya. Saya tadi nggak pakai acara kenalan ya. Kok pede banget gitu loh. Sok-sokan terkenal gitu loh. Aduh, ini mohon maaf ini ya ibu-ibu ya. Mohon maaf, apa perlu? Atau kita lewatin aja? Ada yang masih belum kenal? Makanya ada pengajian. Iya, jadi gitu ya Bu, perkenalan. Walaupun terlambat nggak apa-apa ya Bu. Saya Nida, aslinya dari Merauke, Papua. Jadi bahasanya memang tidak pakai bahasa Kromo, ya. Pokoknya dimaklumi aja. Saya kepengen untuk ikut tertib dalam hal berkata-kata pakai bahasa Kromo, tapi memang nggak bisa Bu. Kalau dengar itu insya Allah bisa saya pahami. Yang penting ngomongnya pelan. Tapi bahasa Jawa Kromo ya pelan ya Bu. Jadi insya Allah bisa dipahami. Tapi kalau disuruh ngomongnya itu saya agak kesulitan. Yang keluar malah yang moko. Maaf ya Mbak ya. Ya si Mbak udah paling awal Bu. Maaf ya Mbak. Tetap bisa bahasa Indonesia, tetap paham Mbak. Alhamdulillah. Saya tadi itu cepet apa enggak? Oh, cepet. Tak pelankan ya Mbak. Ini janji nggak tidur loh ya. Soalnya saya pernah ngaji itu saya pelankan intonasinya. Tidur jamaahnya. Ya. Mohon maaf ya Mbak, saya pakai bahasa Indonesia nggih. Nanti kalau ada yang keluar mokonya mohon dimaafkan nggih. Matur nuwun ya Mbak. Saya ibu rumah tangga, ibu-ibu, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak, alhamdulillah. Kemudian apalagi Bu, saya edukator dan juga paralegal, nggih. Jadi monggo nek misalnya panjenengan kok punya persoalan gitu ya, persoalan entah itu persoalan hukum atau pengen curhat-curhatan aja, nggih monggo. Nah nanti nomor HP saya bisa ditanyakan ke Bu Sunarti.
secara saya adalah sekretaris beliau di majelis tabligh gitu ya. Nah, jadi kayaknya cukup sekian ya untuk perkenalan. Yang penting wis ngerti, oh alah pantes ngomong dari tadi koyo ngono, rupanya bukan orang Jawa gitu ya Bu. Nah ya, jadi sudah sampai mana tadi Bu? Merauke. Ya. Jadi saya dari Merauke pindah ke Ambon, di Ambon saya kuliah, kemudian karena ada peristiwa 99 itu kemudian saya datang ke Jogja. Sampai di Jogja saya sempat kuliah di bahasa Inggris dan juga di bahasa Arab. Kalau yang di Ambon itu yang bahasa Inggris. Nah, di Jogja ini saya ambil khusus bahasa Arab dan juga desain grafis. Kemudian saya ngajar TK, lantas menikah. Nah, mulai menikah itu kan sebenarnya kewajiban masyarakat udah mulai ada ya Bu. Nah, anak kos itu kan nggak mikir itu, yang penting belajar kan gitu ya. Nah, semenjak saya menikah, mulai saya pindah ke Magelang, Magelang ke Temanggung, Temanggung saya pindah ke Bangko, Jambi, Sumatera ya Bu. Nah, kemudian saya kembali lagi ke sini, saya tinggal di Pleret, kemudian ke Imogiri Timur, dan terakhir ini di sini di Jalan Paris. Jadi perpindahan beberapa kali itu ibu-ibu sempat menjadi orang yang tidak peduli dengan tadi administrasi kenegaraan, karena nganggap kita nggak ada hubungan begitu ya. Nah, setelah pindah dan mulai saya di Jogja, kembali ke Jogja, disitulah ternyata orang Jogja bagian dukcapilnya itu sangat teliti. Iki keliru, hurufnya kurang satu, hanya nggak ada. Wah, ibu-ibu luar biasa saat itu, padahal lagi butuh-butuhnya administrasi. Akhirnya bolak-balik ke dukcapil. Sejak itu saya bertekad, emang rugi kalau nggak taat dengan aturan. Dan yang paling utama, tidak mencerminkan orang bertakwa. Padahal kehidupan di dunia ini ada aturannya untuk membuat kita hidup lebih nyaman, teratur. Lah kok ngeyel gitu. Diatur untuk rapi kok ngeyel, nggak mau nurut. Akhirnya kelimpungan sendiri. Saya pernah juga tuh ketika ngantri di bank. Ini hati-hati ibu-ibu kalau punya data-data kenegaraan itu tolong diperbaiki benar tuh. Huruf satu keliru aja Bu, nggak kena itu, mesti ganti. Saya pernah itu nemenin anak saya pergi ke bank. Banyak ibu-ibu yang terpaksa pulang pergi, balik lagi ke bank, mereka ngambil apa? PKH ya. Kenapa Bu? Iya kemarin ternyata nama saya keliru, kurang huruf S-nya, kurang huruf ininya. Kata saya, Masya Allah, luar biasa ini. Jadi ketelitian kita dalam dokumen kenegaraan kita itu sangat penting ibu-ibu ya. Jangan dianggap remeh, nanti gilirannya waktu yang harus dipakai kelimpungan sendiri. Jadi kalau misalnya mungkin ada petugas administrasi yang meminta dokumen kita itu yang harus benar, ya benar-benar kita perbaiki gitu loh ya. Nah ibu-ibu sekalian, dalam hal ini mari kita coba bedah ya, tadi yang saya katakan, kenapa kok bisa orang yang takwa itu disebut sebagai orang-orang yang taat aturan di kehidupan dunia ini adalah representatif dari orang-orang takwa. Kita bedah Quran surat Ali Imran 133. Di situ dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin ya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka surga yang Allah sediakan untuk orang-orang bertakwa, dan Allah minta kita untuk bersegera. Jadi di sini budaya disiplin dan responsif terhadap aturan negara, aturan hukum. Ya, Allah perintahkan kita untuk wasari'u, bersegera dalam dunia hukum yang namanya kecepatan dan ketepatan
itu penting. Ya, ini mungkin karena kita lebih sering menghindari hukum, makanya nggak begitu paham kalau ternyata yang namanya kecepatan dan ketepatan itu penting. Kalau di ayat ini Allah perintahkan kita untuk bersegera menuju pada ampunan Allah, pada surganya Allah, maka di dunia ini kita diminta untuk apa? Responsif terhadap aturan negara yang itu berhubungan dengan kemaslahatan bersama. Jadi jangan sampai punya pikiran kayak saya tadi, alah apa saya nggak ada hubungannya, itu jangan sampai seperti itu. Jadi dokumen kenegaraan kita segera dilihat sudah benar semua apa enggak, kakak kita tuh udah benar apa enggak, ada yang kurang apa, ada yang lebih apa enggak, itu dicek semuanya. Ya, menjadi warga negara yang taat kepada aturan untuk kemaslahatan bersama itu ndak rugi, malah tenang hidupnya. Kebayang ketika jenengan butuh, kemudian dokumennya itu nggak lengkap atau mungkin kurang harus atau mungkin apa hilang, itu tuh bikin kepala itu berasap, Bu. Saya tuh pernah di posisi kayak gitu, Bu. Sudah pindah ke Jogja, ketika nama anak keliru harus dibenerin, anaknya lahirnya di Bangko, Sumatera sono, Bu. Itu bingung ini gimana caranya. Mana petugasnya bilang ya dicari bulurannya sopo, ampun dah. Apa saya harus kembali ke Bangko sana untuk mencari ibu lurahnya atau ibu RT-nya? Ya karena ini, Bu, ini memang harus ditelusuri dengan benar, ya Allah. Kalau gitu cari Bu Bidannya, karena Bu Bidan yang jadi saksi ya, Bu. Nah, Bu Bidannya waktu nolongin saya udah tuwir. Lah emboh masih hidup apa enggak gitu loh, Bu. Anek kok yang ngono piye coba? Oh, enggak bikin kepala itu langsung penuh dengan kawat-kawat berduri gitu loh, Bu. Ini loh. Jadi maksudnya adalah mumpung masih tenang, segera diperhatikan dokumen-dokumen negaranya itu. Jangan sampai kita yang ruwet sendiri. Gara-gara apa? Gak taat. Bersegeralah, gitu ceritanya. Paham ya di sini ya? Nah, mulai bulan nanti dicek-cek lagi itu dokumennya. Yang sudah aman, alhamdulillah. Minimal jenengan sudah sedikit mencerminkan penghuni surga. Lah kok baru sedikit lah? Iya, maksudnya nanti tergantung Allah ridho apa enggak gitu kan. Minimal kita sudah ada usaha gitu ya. Berikutnya ibu-ibu di ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Nih, bagian inilah yang menjadi puncak dari karakter seorang yang beriman dan bertakwa tadi. Orang yang paham aturan, orang yang sadar hukum. Kalau hukum negara itu kaku ya ibu-ibu, kakunya gini, kalau sudah salah ya salah gitu. Tapi Islam membawa hukum itu menjadi lebih luwes. Gimana ceritanya? Karena karakter ahli surga itu adalah orang-orang yang mereka itu mau memaafkan manusia lain. Mereka mampu menahan amarah. Ngeliatin ayam tetangga masuk ke dalam terasnya, cepat, sabar. Aku ahli surga. Aku manusia sadar hukum. Ya Bu, ini orang bukan orang yang paham agama, begitu ada kayak gitu apa yang dibawa Mbak? Peso, sebelet, bakar, makan. Ini orang mukmin enggak, sabar, saya ahli surga. Gak apa-apa ditelein, gak apa-apa. Wes iso tak resiki meneh. Ya. Pohon mangga tetangga menjuntai ke halaman kita, daun keringnya tiap pagi ngotot
sadar ahli surga. Nggak apa-apa taruh sini sambil bismillah, astagfirullah, astagfirullah. Malah jadi apa? Ibadah. Jadi ketika kita menghadapi keruwetan orang lain yang tidak taat aturan, disitulah peluang kita untuk bisa beramal sholeh, untuk bisa beribadah. Jadi jangan lagi sekarang ngeliatin pohon tetangga, nggak usah. Alhamdulillah. Ahli surga dikasih ujian baru daun mangga. Udah nggak apa-apa. Rumah saya Bu, daun bambu menjuntai ke sebelah. Orangnya kita minta untuk Pak itu bambunya udah menjuntai itu. Oh nggak apa-apa. Jawabnya nggak apa-apa. Lah jenengan nggak apa-apa. Iki loh. Bendino nyapu. Ini karena sudah sadar ahli surga insya Allah. Wes rapopo nyapu. Sing nyapu bapake. Kita yang istighfar gitu ya. Gitu. Jadi udah tampilan atau mungkin akhlak ahli surga itu adalah suka memaafkan. Mereka mampu menahan amarah ketika menghadapi orang-orang yang tidak taat terhadap hukum. Siang bolong waktunya kita istirahat, tetangga nyetel musik, jenggrang. Kita sakit gigi. Itu luar biasa itu untuk menahan sabar itu tuh. Tapi ingat sekali lagi ahli surga insya Allah wes sabar. Saya pernah ngeliat, kalau jenengan juga pernah ngeliat di ini ya, di media sosial. Itu ada peristiwa gini. Satu keluarga itu tengah malam baru pulang. Mereka tuh baru pulang silaturahmi. Pulang, rumah mereka itu ada pagernya. Jadi qadarullah itu jalanannya itu terbatas Bu. Karena memang komplek mungkin yang rada sempit ya, daerah padat gitu. Nah, mobilnya masuk di depan pagar. Di sebelahnya ada tetangganya yang masih bangun. Dan rupanya di dalam situ anak tetangga lagi dengan teman laki-lakinya gitu ya. Jadi lagi bertemu tengah malam. Bertamu. Nah, tapi tengah malam gitu. Jadi sekeluarga ini udah pulang, mereka mau masukin mobil. Nah, qadarullah di seberang jalan itu di depan rumah tetangganya tadi ada motor yang menghalangi. Maka tetangganya ini keluar dari mobil terus Assalamualaikum, pengen untuk minta tolong ini motornya dipindahin karena mau masuk gitu ya. Assalamualaikum, nggak ada suara. Sampai 3 kali nggak ada suara. Akhirnya mereka inisiatif pindahin itu motor. Selesai pindahin itu motor, yang punya rumah keluar, langsung ngangkat HP, direkam, ngamuk, ya. Marahnya karena apa? Karena motornya dipindah tanpa izin. Si tetangga bilang kami udah minta izin, udah teriak salam dari tadi, tapi nggak ada yang keluar, sedangkan kami mau masuk ke rumah. Tetap aja diviralkan. Inilah tetangga malam-malam cari masalah. Motor kami dipindah tanpa izin, ya cuma dipindah gitu ya. Tapi jadi masalah. Inilah karakter orang kalau tidak paham agama, nggak taat hukum. Jenengan pernah dengar itu kisah seorang suami yang akhirnya ditahan hanya gara-gara apa? Membela istrinya dari perampokan itu, dari jambret itu. Memang udah kebalik sekarang Bu. Kita yang sadar hukum terkadang dianggap orang yang nggak sadar hukum gitu. Jadi disinilah orang sadar hukum itu gimana? Pemaaf. Wes dianggap kayak gitu kita maafkan. Kita nggak cari ribut. Karena apa? Ingat di surga nggak ada orang yang suka ribut. Jadi latihan mulai sekarang. Pengen bertengkar sama tetangga, astagfirullah, di surga nggak ada yang bertengkar sama tetangga. Guys, mau ngomongin tetangga,
Enggak, karakter penghuni surga nggak ada yang ngomongin tetangga, gitu. Ya. Sampai di sini bisa dipahami ya Bu? Ingat pokoknya itu. Kita sebagai ahli surga nggak ada ceritanya melanggar hukum. Taat administrasi negara. Gitu deh. Berikutnya di ayat yang 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ayat ini bicara tentang mengakui kesalahan dan tidak mengulangi lagi. Kita kalau mungkin ya kayak saya tadi ya sudah pernah melakukan kesalahan, terus sadar, walah ternyata sikap saya dulu itu nggak bener. Merasa bahwa hukum negara dengan hukum Islam itu tidak bisa menyatu itu ya keliru. Justru sebagai orang Islam harusnya taat hukum, sadar, dan akhirnya apa? Tidak mengulangi lagi. Sekarang justru kepengen untuk apa? Semua itu KTP kakak saya perhatikan baik-baik punya anak. Ada yang keliru, segera bereskan. Gak mau lagi saya panik sendirian nantinya, gitu kan? Maka orang-orang yang bertakwa itu adalah apa? Ketika mereka melakukan kesalahan, segera sadar dan berusaha untuk tidak mengulangi. Oh, saya keliru kemarin dimintain kayak begini, gak mau saya kumpulkan. Udah sadar itu keliru. Ya, mungkin petugas sensus atau apa minta data kita gak mau, ya jangan. Ya. Kita sebagai orang yang taat dengan aturan Allah, maka taat pula dengan aturan negara dalam rangka kemaslahatan bersama. Kita sadar hukum bukan karena ada polisi, bukan karena ada aparat hukum, tapi karena kita merasa selalu diawasi Allah. Kalau setiap warga negara itu sudah sadar bahwa taat hukumnya dia itu karena ada Allah yang melihat, betapa enaknya aparat hukum kita. Polisi nggak perlu ngejar-ngejar lagi orang-orang itu, ya. Nyaman negara kita ini. Yang dikepengen untuk jadi baldotun, toyibatun, warobun, gofur, bisa itu diawali dari orang-orang yang sadar hukum. Gitu ya ibu-ibu. Jadi sekali lagi, ayat dari Ali Imran 133 sampai 135 adalah ayat yang menggambarkan karakter manusia bertakwa yang sadar hukum. Mulai sekarang hati-hati dengan ayam kita, ya. Pokoknya dengan segala sesuatu yang menjadikan hal itu kita jadi nggak nyaman dengan tetangga, itu hati-hati. Pohon-pohon kita mulai dicek ya ibu-ibu di rumah nanti, ya. Dahan-dahannya ada yang ke rumah tetangga apa enggak, gitu ya. Kalau mau muter televisi atau muter musik, perhatikan itu suaranya cukup untuk kuping kita aja, nggak perlu sampai kuping tetangga juga harus mendengar. Karena bisa jadi tetangga kita dia punya keinginan beda musiknya, genre musiknya beda. Jadi jangan sampai kita paksakan. Jenengan doyannya keroncong, dipaksakan orang lain dengar keroncong juga. Padahal yang lain lebih senangnya dangdutan. Yang dangdut maksa, yang nggak suka dengar musik harus dengar. Nah ini harus ada saling kepahamannya. Dan itu bisa bermula dari orang yang sadar hukum. Jadi sekali lagi ibu-ibu, jika panjenengan kepengen oleh Allah disebut sebagai karakter orang bertakwa, maka yang harus dilakukan pertama adalah taat hukum. Maka sampai di sini insya Allah bisa dipahami ya ibu-ibu. Rupa-rupanya ayat 133 sampai 135 itu tidak hanya tentang maaf-maafan ya Bu. Ya, itu gambaran orang yang taat hukum. Jika panjenengan pengen jadi ahli surga, maka latihan dari sekarang. Kurang-kurangi nyakiti hati
tetangga, ya. Kurang-kurangi mengganggu kenyamanan bersama, ya. Keinginan untuk melabrak orang lain nggak usah, tapi di sini ya nggak ada ibu-ibu Aisyah kok ngelabrak orang, itu nggak ada cerita itu, ya. Jangan, Aisyah nggak kayak gitu, ya. Jangan sampai identitas Aisyah kita itu cuma cukup sampai di masjid. Ketika keluar dari masjid hilang Aisyahnya, jangan. Ya, karakter mukmin itu di mana saja. Ya, mau di rumah, mau di masjid, mau di pasar, mau di bank, mau di mana. Kalau dia mukmin, karakternya itu ada di mana saja. Gitu, nggih? Jangan dilepas. Wah, kan udah rampung pengajian. Saya bukan kalau sudah nggak pengajian, saya bukan warga Aisyah. Enggak kayak gitu. Warga Aisyah itu keteladanannya bisa dilihat di mana saja. Dalam kondisi pakai seragam Aisyah maupun tidak, dia tetap mencerminkan seorang Aisyah. Begitu ya ibu-ibu. Nah, ini sekaligus saya ingin menyampaikan, sebenarnya nggak ada pesanan dari MHH PRA Ringin Harjo, tapi ini yang saya dapatkan dari MHH PCA Bantul. Jadi di PCA Bantul itu melalui instruksi dari PWA, dari PDA MHH-nya, itu ingin melaksanakan atau mengadakan yang namanya keluarga sadar hukum, ya. Jadi di sini akan dibentuk keluarga yang sadar hukum. Jadi bisa modelnya kayak pengajian, tapi pengajiannya itu tentang hukum. Tujuannya itu apa? Biar warga kita itu tidak mudah tertipu. Ya, dia paham aturan-aturan, paham hukum, sehingga kalau ada yang mau ngapusi, bisa ngerti gitu loh. Dia ngerti hak-haknya, dia tahu kewajibannya, kemudian dia tahu kemana harus melapor kalau ada persoalan. Nah, panjenengan semua untuk saat ini, misalnya kok ada punya persoalan, entah itu persoalan apa aja yang terkait dengan hukum, monggo bisa bisa menyampaikannya ke MHH PRA atau bisa ke saya. Nanti bisa insya Allah saya bantu untuk diselesaikan secara hukum, seperti itu. Maka itu ya Bu, untuk sosialisasinya sebenarnya kalau PRA Ringin Harjo ini mau mengawalinya Bu, itu kemarin saya sudah sampaikan sama ketua MHH PCA. Karena waktu pleno PCA itu kan ditanyakan tentang program-program dari majelis. Nah, salah satu program dari MHH itu adalah keluarga sadar hukum, tapi belum terlaksana. Nah, makanya saya usulkan sama ketua MHH PCA, misalnya mau dibuat pengajian khusus dari MHH. Tujuannya apa? Untuk mensosialisasikan hukum-hukum yang ada di negara kita. Contohnya tentang undang-undang terbaru. Kemarin ada itu sosialisasinya di Sabdodadi. Saya nggak tahu kalau yang di sini sudah disosialisasikan apa belum. Itu ada perubahan undang-undang dan itu sudah diresmikan oleh negara. Jadi misalnya kita bilang nggak ngerti, terus kita punya persoalan dengan itu, tetap dianggap sudah paham, gitu. Walaupun kita aku nggak ngerti undang-undang bagaimana, tetap kena. Makanya pentingnya sebenarnya dari MHH itu melaksanakan yang namanya pengajian misalnya atau ya pertemuan untuk sosialisasi hukum-hukum yang ada di Indonesia. Bisa dicoba itu Bu, ya ibu-ibu MHH untuk melaksanakan namanya pengajian khusus untuk pengajian keluarga sadar hukum. Kalau misalnya pengajian biasa, kalau yang di PCA itu ada namanya Gerakan Perempuan Mengaji, itu program dari Majelis Tabligh. Nah, MHH bisa bikin sendiri pengajiannya, khusus pembicaraannya tentang hukum. Itu penting banget itu. Masyarakat kita, warga kita perlu untuk tahu masalah hukum. Alhamdulillah ibu-ibu tepat jam 5 ya. Ini kalau kita sadar hukum kayak gitu. Ngomong aja yang dilirik. Itu orang kalau sadar hukum ini, saya sedang belajar untuk menjadi ahli surga Bu. Makanya setiap kali ngomong tak lirik itu jangan.
panjenengan ya jangan terus ikut-ikutan. Mau nggak ya? Bertekad untuk menjadi calon penghuni surga dengan diawali menjadi warga yang sadar hukum. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Aku lupa lihada astaghfirullahaladzim wa astaghfirullahaladzim. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman Ibu Ida yang sampai pengetahuan tentang syariat yang untuk pengetahuan tentang sadar hukum ya, dengan pada hari ini dengan judul warga negara yang sadar hukum. Karena kita sebagai warga negara yang sadar hukum, otomatis sebagai representatif kita sebagai Calon ahli penghuni surga. surga. Menarik sekali ini. Kemudian nanti kita dari kita juga itu bisa Insya Allah. Kemudian ada pertanyaan dari hukum ya. Mohon betul. Sudah paham insya Allah. Sangat jelas sekali. Jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah diberikan tausiah dan pengertian tentang sadar. Yang saya tanyakan, kalau saat ini aja ya, setiap sore ada ber kayak gitu. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Kita kan pinggir jalan. Oh, nggih. Ya, sampai cucu saya tuh ketakutan. Iya, betul. Betul. Wer itu adalah motor maksudnya, Bu. Tiap sore. Tiap sore, Bu. Masya Allah. Dia sendiri telinganya ditutup. Astagfirullah. Iya, ibu-ibu itu gambaran yang sangat luar biasa ya. Tentang nanti aplikasi memaafkan. Ya. Nek orang yang tidak sabar, yang tidak sadar dengan hukum, dikejar gue yang wak. Nah, cari sana atau enggak, jalannya itu sengaja dibikin polisi tidur yang tinggi 5 meter. Nek ini adalah gambar, beliau ini adalah gambaran insya Allah calon penghuni surga. Kupingnya yang akhirnya ditutup sendiri. Sabar gitu ya. Kalau untuk yang masalah seperti itu, jelas kita warga Indonesia tidak bisa melakukan apa-apa, Bu. Emak-emak yang disebut sebagai ras terkuat di muka bumi pun capek lari ngejar mereka itu. Gak mungkin lari ngejar gitu ya. Maka yang bisa kita lakukan tadi memaafkan. Ya, kita hanya mampunya memaafkan dan mendoakan mereka. Mudah-mudahan Allah beri kelembutan hati, sadar kalau apa yang mereka lakukan itu keliru. Karena apa? Menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain. War kayak gitu emang bikin gondok tenang itu. Apa mana yang di pinggir jalan rumahnya, ya Allah. Itu makanya, Bu, saya cari rumahnya di tepi makam. Bu Narti baru kemarin tuh datang ke rumah saya. Tepat di samping makam. Tenang, Bu, ya Allah. Gak ada yang berani war di situ. Tenang, mau siang mau malam apalagi. Tenang semuanya, nyaman, Bu. Jadi memang itu sudah konsekuensi ya, kita punya rumah di jalan yang istilahnya strategis ya, pinggir jalan, dan disitulah ujian Allah sebenarnya. Panjenengan bisa tetap sabar atau enggak, itu ujian itu. Tadi ya, orang-orang yang bertakwa itu mereka yang berinfak di waktu susah, di waktu lapang atau sempit. Jenengan baik, sabar di waktu lapang ataupun sempit, itu karakter orang bertakwa. Menghadapi, kalau kayak saya sabar karena rumahnya di pinggir sebelahan sama makam, wajar. Mau nggak ada yang berani war di situ, sabar itu gampang. Nih jenengan rumahnya pinggir jalan tiap hari dengar war kayak gitu, jenengan masih bisa sabar, itu
kondisi nggak ideal gitu. Jenengan masih tetap bisa berinfak kesabaran di saat yang tidak ideal. Jadi saya doakan panjenengan mungkin bisa jadi doanya, ya Allah berikan aku kesabaran. Nah itu ujian kesabaran itu. Ya, tetap semangat ya Bu. Doakan anak-anak itu, mereka itu biasanya ya bukan karena pengen orang apa, bukan karena mereka jahat enggak, tapi bingung mengeluarkan kemampuan mereka gitu loh. Potensi mereka tuh bingung ada disalurkan ke apa, makanya disalurkannya ke ngeng-ngeng gitu. Ya, nggak mikir mereka ngangeng-ngangeng kayak gitu. Kalau Allah berkehendak pulang ke rumah apa, kembali ke Allah juga jadi. Mereka kan belum mikir ke sana, karena mikirnya masih muda gitu. Ya, jadi sabar ya Bu. Sebagai warga hukum, ya warga yang paham hukum juga memang kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali memperbanyak doa. Apalagi jenengan sebagai seorang ibu, doanya tembus langit loh Bu. Ya, semangat mendoakan generasi muda kita ya Bu. Barakallahu fiik. Ada lagi ibu-ibu mungkin yang enggak yang warwer-warwer. Malam tahun baru, malam lebaran, darder ujian kesabaran itu. Padahal polisi udah ngelarang, nggak boleh menyalakan mercon. Ini namanya warga, ada yang paham hukum, ada yang tidak. Yang paham hukum yang nggak main dader di rumah sholawat gitu kan. Yang nggak paham hukum udah dilarang nggak boleh main mercon, tetap main mercon. Gitu nggih? Namun itu kasih foto besok. Itu sudah kepada Ibu Nida dengan satu motivasinya pengetahuan wawasan tentang hukum yang telah mengajak kita untuk sadar hukum di Ibu, walaupun dari kita ingin menahan amarah dan memaafkan manusia. Amin. Itu sebagai pengetahuan untuk bagi warga negara. Amin. Ibu-ibu kendaraan dari sampul tidak Kayaknya nggak masuk ke begini. Baru sudah menunjukkan pukul 5 kita Bekasi Mawon, kita Abdi Mawon Jumat lagi. Oh, ada ulangan lain? Ada ilmu pimpinan Pengajian sudah dimulai besok hari Jumat di Al-Yasir Kara. Ini dari pimpinan ada informasi bila pengawasan sudah dimulai besok pada hari Jumat waktu Masjid Al-Yasir. Semoga itu pun aturan anggaran Infak 244. Jadi informasi KPK ini juga infak yang sadar menikah di kantor 247 ribu rupiah. Monggo ibu-ibu kita kasih kemauan pengawasan yang sudah menikah tangan sadar populasi dan mengakhiri kita saking majlis MHH beliau menyelenggarakan pengawasan yang sudah menikah kata depan atur keliru saking penting dan agung pengawasan saking dulu monggo kita tutup sarung-sarung nanti membaca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.